Cerita lucu ibu, wifi, dan kompor meledak. Pagi itu, suara ayam berkokok belum sempat berhenti ketika Bu Rini sudah mulai sibuk di dapur. Kompor gas menyala, panci bergoyang, dan wajan diisi minyak penuh sampai menggelegak. Tapi bukan masakan yang membuat Bu Rini paling sibuk pagi itu, melainkan wifi rumah yang tiba-tiba hilang sinyal. Mas, wifi-nya hilang lagi nih, teriak Bu Rini dari dapur. Suaminya, Pak Dedi, yang baru saja menyesap kopi, langsung memutar mata. Loh, Bu, sinyal wifi hilang. Yang digoreng tetap gorengan kan? Jangan sampai ayam gorengnya malah disambungin ke modem. Bu Rini mendengus. Bapak tuh ya, nggak ngerti. Aku mau upload video masakanku ke grup ibu-ibu kompleks. Tadi udah 90% loh, tinggal dikit lagi. Ya udah, sabar, namanya juga jaringan, kata Pak Dedi santai, sambil asyik nyeruput kopi. Yang penting jangan panik, Bu. Tapi aku udah janji sama Bu Lilis mau kirim resep sambal matah. Dari arah kamar, anak mereka, Raffi, keluar dengan rambut acak-acakan dan mata setengah tertutup. Bu, tolong kecilin suara. Aku masih rapat online. Rapat apaan pagi-pagi gini? Tanya Bu Rini heran. Ya, rapat sama tim gaming, Bu. Kita mau push rank. Jawab Raffi santai. Pak Dedi langsung geleng kepala. Nah, itu sumber masalahnya. Wifi-nya hilang karena dipakai buat hal-hal penting banget kayak push rank. Pantas sinyal ngambek. Bu Rini makin jengkel. Bapak jangan nyindir. Pokoknya wifi harus nyala. Aku udah siap tampil di dunia maya hari ini. Dia pun berjalan ke pojok rumah tempat modem berdiri seperti patung kecil penuh lampu. Ia menatapnya seperti menatap musuh bebuyutan. Ayo dong, nyala lagi, gumamnya. Tapi nasib berkata lain, lampu indikator internet mati total. Dan disitulah bencana kecil dimulai. Bu Rini bukan tipe yang mudah menyerah. Ia percaya, jika sinyal wifi bisa dimatikan manusia, maka bisa juga dihidupkan manusia biasa sepertinya. Dengan semangat yang sama seperti ilmuwan NASA, ia mengambil sapu lidi, membuka tudung saji, dan menatap modem dengan tekad penuh. Bu, itu modem, bukan sarang laba-laba, kata Pak Dedi dari ruang tamu. Bapak diem aja, aku lagi eksperimen. Ia menancapkan sapu lidi ke arah modem seperti antena darurat, kata Bu Lilis. Kalau modem dikasih besi panjang bisa nangkap sinyal lebih kuat. Bu, itu bukan sinyal wifi, itu petir nanti yang nyamber. Seru Pak Dedi panik, tapi Bu Rini tak peduli. Ia bahkan membuka jendela, menaruh modem di dekat jemuran, lalu berujar serius. Biar dapat angin luar, Pak. Siapa tahu sinyalnya kedinginan. Raffi keluar lagi, kali ini sambil membawa HP. Bu, wifi-nya malah makin parah. Jangan salahin ibu. Ini demi kebaikan bersama. Belum sempat siapapun bicara lagi. Tiba-tiba terdengar suara. Plek, listrik rumah padam seketika. Gelap, hening, dan dari dapur muncul aroma gosong. Bu Rini, teriak Pak Dedi panik. Mereka semua berlari ke dapur. Ternyata minyak di wajan meluap dan meledak kecil, membuat percikan api di sekitar kompor. Raffi menjerit. Bu, kompornya. Bu Rini spontan mengambil lap basah dan menepuk-nepuk api itu. Astaga, bukan salah aku. Ini salah wifi. Untungnya api bisa dipadamkan cepat, tapi aroma gosong menyebar ke seluruh rumah. Tak lama, terdengar suara tetangga berteriak dari luar pagar. Bu Rini, aman nggak? Tadi kami lihat asap dari dapur. Bu Rini buru-buru keluar sambil senyum malu. Iya, aman kok, Bu. Cuma, apa ya? Eksperimen wifi sedikit kebablasan. Eksperimen wifi? Tanya Bu Lilis bingung. Ibu mau bikin sambal atau jadi teknisi? Iya, tadinya cuma mau nyalain sinyal. Malah sinyal dunia lain yang nyala. Para tetangga ngakak. Pak RT bahkan datang sambil bawa ember air. Siap-siap kalau kebakaran. Bu Rini, saya tuh udah curiga. Kalau ibu udah nyentuh kabel, pasti ada cerita lucu di baliknya. Bu Rini hanya nyengir. Pak RT, aku cuma pengen upload video masakanku. Pak RT tertawa lebar. Bu, kadang yang penting itu bukan uploadnya, tapi masakannya. Kalau gosong tapi bisa bikin ketawa, itu lebih viral dari sambal matah.
Semua orang tertawa bersama. Raffi yang tadinya kesal malah ikutan geli. Bu, kayaknya ibu lebih cocok jadi konten kreator. Eksperimen ibu rumah tangga gagal, deh. Bu Rini melotot, tapi tak lama ikut tertawa juga. Sore harinya, teknisi datang untuk memperbaiki wifi. Pria muda itu memeriksa kabel dan tertawa kecil. Bu, ini kabelnya kebakar dikit. Kok bisa kena minyak? Bu Rini menjawab malu. Yaitu, karena tadi sempat masak sambil eksperimen sinyal. Teknisi hanya senyum sabar. Wah, luar biasa, Bu. Baru kali ini saya lihat modem dijemur bareng baju. Pak Dedi ikut nimbrung. Mas, kalau bisa kasih tips ke istri saya biar sinyal hidup tapi dapur nggak meledak, tolong ya. Teknisi itu mengangguk bijak. Caranya sederhana. Pak, kalau sinyal hilang, jangan cari di dapur, tapi di hati yang sabar. Bu Rini dan Pak Dedi sama-sama terdiam, lalu tertawa keras. Wah, Mas ini bukan teknisi biasa. Motivator juga ya, kata Bu Rini sambil terkekeh. Begitu wifi kembali menyala, Bu Rini langsung berlari mengambil HP. Yes, hidup lagi. Aku upload sekarang. Tapi begitu ia lihat videonya, ternyata video masak yang ia rekam tadi ikut merekam momen kompor nyala besar dan dia teriak-teriak panik. Ya ampun, ini malah lucu banget, kata Raffi sambil tertawa terbahak-bahak. Bu, ini bisa viral. Pak Dedi ikut lihat. Waduh, wajah panik ibu tuh kayak pemain sinetron kejar-kejaran. Bu Rini menatap layar, lalu perlahan tersenyum. Ya udah deh, upload aja. Siapa tahu orang-orang belajar sesuatu. Beberapa hari kemudian, video itu benar-benar viral. Judulnya, Ketika Wifi Hilang, tapi kompor nyala 2 kali lipat. Komentar orang-orang lucu dan positif. Lebih besar dari, ibu ini ikon nasional. Bukan sinyal yang hilang, tapi semangat yang meledak. Bukti nyata kalau mak-mak lebih cepat dari NASA. Lucu banget tapi ada pelajarannya. Jangan panik kalau sinyal hilang. Tetap masak dengan cinta. Bu Rini jadi terkenal di kompleks. Bahkan Pak RT bercanda. Bu, kalau nanti ada lomba inovasi rumah tangga, ibu saya daftarkan langsung. Bu Rini tertawa. Asal bukan lomba bakar dapur. Ya Pak. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Wifi lancar. Dapur bersih. Dan keluarga makin akrab. Setiap kali sinyal menurun, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak panik, tapi saling tertawa. Malam itu, Bu Rini duduk di teras, menatap bintang. Raffi datang membawa teh hangat. Bu, senang ya, sekarang ibu terkenal tapi tetap lucu kayak dulu. Bu Rini tersenyum. Iya, nak, kadang hidup tuh kayak wifi. Kadang hilang, kadang kuat. Tapi selama kita sabar dan tetap tertawa, sinyal bahagia nggak akan pernah benar-benar putus. Pak Dedi datang dari belakang. Ikut duduk. Setuju, Bu. Tapi kalau besok wifi hilang lagi, tolong jangan jemur modem ya. Bu Rini nyengir. Tenang, Pak. Sekarang ibu udah tahu caranya. Caranya apa? Panggil teknisi. Bukan sapu lidi. Semua tertawa bersama. Dan di malam yang hangat itu, keluarga kecil mereka kembali menyadari satu hal sederhana. Bahwa tawa dan kesabaran adalah sinyal terkuat dalam hidup. Tamat.